Halo teman-teman, para calon yuris. Oke, yuk langsung kita selami materi ini. Coba deh, kalau dengar kata sengketa, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Pasti ruang sidang yang megah, ketukan palu hakim, atau pengacara yang lagi debat panas kan? Sebagai orang yang lagi belajar hukum, wajar banget kalau kita mikir setiap pertempuran hukum itu ujung-ujungnya harus selesai di meja hijau. Tapi, mari kita hadapi satu pertanyaan provokatif ini. Kenapa sih orang justru menghindari hukum? Kenyataannya, di dunia nyata, masyarakat itu sering banget berusaha sekuat tenaga buat ngejauhin pengadilan formal. Hari ini, kita bakal bongkar habis alasannya. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi hukum kita. Di sesi ini, kita bakal copot sebentar kacamata hukum dogmatis yang kaku itu, dan kita ganti pakai kacamata sosiologi. Kita nggak cuma ngeliatin deretan pasal dan ayat, tapi kita bakal ngelihat interaksi manusianya langsung. Kita bakal pelajarin gimana sih konflik sosial itu benar-benar dikelola dalam kehidupan sehari-hari, dan gimana faktor sosiologis itu nyetir masyarakat buat milih cara mereka nyelesain masalah. Siap-siap ya, karena materi ini bakal benar-benar ngubah cara pandang kalian soal fungsi hukum di masyarakat. Agenda kita hari ini cukup padat, tapi seru. Kita bakal bahas mesin masyarakat, lalu litigasi versus non-litigasi, lanjut ke budaya menghindari pengadilan, keadilan restoratif di komunitas KEPRI, dan terakhir, soal menghadapi konflik struktural agraria. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, sosiologi konflik, mesin masyarakat. Biar gampang nempel di kepala, coba bayangin masyarakat kita ini kayak sebuah mesin raksasa yang super kompleks. Di dalamnya banyak banget roda gigi yang muter terus. Nah, ini melambangkan individu atau kelompok yang beda-beda kepentingannya. Pas roda-roda ini bersinggungan, ya wajar banget kalau muncul gesekan alias konflik. Biasanya kan hukum dilihat sebagai pelumas biar mesinnya nggak kebakar. Tapi tunggu dulu, Ralph Dahrendorf punya pandangan yang jauh lebih tajam nih. Kalau teori fungsional ngelihat hukum cuma sebagai pelumas yang bikin adem, perspektif konflik dari Dahrendorf justru nekenin kalau konflik itu sebenarnya lahir dari satu hal, distribusi kekuasaan yang nggak merata. Ada pihak yang di atas, ada yang di bawah. Poin pentingnya, hukum itu nggak selalu beroperasi secara netral loh. Kadang sistem hukum malah dipakai sama mereka yang punya kuasa sebagai alat buat meredam konflik yang bisa ngancam status quo mereka. Kayak kutipan yang satu ini nih. Di tahun 1959, Dahrendorf bilang dengan tegas, otoritas dalam organisasi sosial adalah sumber utama konflik. Ini tuh inti dari pandangannya. Selama ada struktur komando, selama ada orang yang nyuruh dan orang yang disuruh, disitulah bibit-bibit friksi di dalam mesin masyarakat kita bakal terus tercipta. Masuk ke bagian kedua, litigasi melawan non-litigasi. Terus kalau gesekan itu kejadian, jalan mana sih yang bakal dipilih masyarakat? Kita pakai analogi pohon mangga ya. Bayangin tetangga kalian punya pohon mangga, terus dahan sama buahnya sering jatuh ngerusak atap rumah kalian. Kalau kalian pilih jalur litigasi atau pengadilan, itu ibarat kalian manggil serangan udara cuma buat ngancurin pohon mangga itu. Sifatnya formal banget, prosedurnya kaku, dan hasilnya pasti win-loss, alias ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin kalian menang dan pohonnya ditebang, tapi hubungan ketetanggaan kalian hancur lebur selamanya. Di sisi lain, jalur non-litigasi itu ibarat kalian ngundang tetangga ngopi bareng, ngobrolin masalahnya pelan-pelan, dan sepakat bagi hasil panen mangganya buat ongkos benerin atap. Jauh lebih informal, kolaboratif, dan pastinya fleksibel banget. Buat jalur non-litigasi ini, ada semacam anak tangga eskalasinya menurut Goldberg. Intervensi masyarakat itu kan selalu bertahap ya. Tangga pertama, negosiasi. Ini murni diskusi tatap muka antar pihak yang lagi ribut. Kalau mentok, mereka naik deh ke tangga kedua, yaitu mediasi. Di sini, mereka manggil pihak ketiga yang netral buat nengahin. Sekedar fasilitator aja ya, nggak maksain keputusan. Nah, kalau masih gagal juga, opsi ketiganya baru arbitrase. Di titik ini, pihak ketiga dikasih wewenang buat ngeluarin keputusan final yang mengikat. Jadi masyarakat itu emang menskalakan intervensinya sesuai dengan tingkat keparahan sengketanya. Lanjut ke bagian ketiga. Budaya menghindari pengadilan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang yang tuntutannya itu sah banget secara hukum tetap milih buat ngejauh dari ruang pengadilan yang gemerlap? Jawabannya tergambar sempurna di peribahasa kita yang diangkat sama peneliti Ihrami. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ini bukan sekedar pepatah kuno ya, ini tuh cerminan asli budaya hukum kita. Di masyarakat kita, menang kasus di pengadilan itu sering banget dianggap sebagai kekalahan sosial. Biayanya mahal, nguras waktu bertahun-tahun. Dan yang paling parah, hubungan kekeluargaan atau komunitas hancur tanpa sisa. Hasrat kultural buat jaga kerukunan itu ternyata jauh lebih berat dibanding ambisi dapat kemenangan hukum formal. Kita masuk ke bagian keempat, keadilan restoratif komunitas KEPRI. Biar teorinya makin membumi,
Mari kita lihat realitas maritim di Kepulauan Riau atau Kepri. Di sana, budaya Melayu punya akar yang kuat banget dalam manajemen sengketa. Riset dari Dr. Endri Sanopaka nunjukin hal yang luar biasa nih. Lembaga Adat Melayu atau LAM benar-benar jadi pemeran sentral sebagai mediator kalau ada konflik lahan atau sengketa keluarga di kampung-kampung. Nggak cuma itu, aparat penegak hukum formal kayak Polres Tanjung Pinang dan Bintan sekarang tuh sangat mengedepankan keadilan restoratif. Buat tindak pidana yang ringan-ringan, polisi lebih milih ngedamain para pihak pakai nilai-nilai kekeluargaan lokal daripada jeblosin orang ke penjara. Kelihatan banget kan, hukum formal rela ngalah demi keutuhan struktur sosial. Nah, bagian kelima, menghadapi konflik struktural agraria. Gimana kalau sengketanya itu bukan sekedar urusan mangga tetangga? Mari kita bedah anatomi dari ketimpangan kekuasaan ekstrim dalam konflik lahan. Kayak yang sering banget kita dengar di isu Rempang atau wilayah pesisir lainnya. Di satu sisi, ada masyarakat lokal. Mereka mungkin udah nempatin lahan itu bergenerasi-generasi secara tradisional, tapi sayangnya posisi hukum formal mereka lemah karena nggak punya selembar kertas sakti bernama sertifikat. Di sisi lain, ada entitas negara atau korporasi raksasa yang punya legal standing super kuat, dibackingi kontrol sumber daya dan instrumen kekuasaan penuh. Teori Nancy Peluso nyambung banget di sini, yang melihat konflik struktural itu sebagai potret perlawanan masyarakat terhadap upaya negara ngontrol sumber daya. Dalam posisi kayak gini, hukum sering banget jadi medan laga yang super berat sebelah kalau cuma dilihat pakai kacamata legal formal semata. Makanya peran aktivis hukum dan pendekatan sosiologis di sini itu jadi krusial banget. Sebagai calon yuris yang lagi dalamin soal efektivitas hukum, saya mau nantang kalian nih. Kita bakal terapkan prinsip outcome-based education. Bayangin aja, kelas kita bagi jadi dua kubu. Kubu pertama, kelompok pro-litigasi, kalian harus bikin argumen mantap kenapa sengketa bisnis skala besar itu wajib banget masuk pengadilan demi tegaknya kepastian hukum. Di seberangnya, kubu kedua, kelompok pro-mediasi. Kalian harus belain argumen sosiologis kenapa sengketa lahan masyarakat tradisional itu jauh lebih efektif diselesaikan lewat jalur adat dan kekeluargaan. Ini latihan yang pas banget buat nyeimbangin dogmatika hukum sama realitas sosiologis di lapangan. Dan sebagai penutup sesi eksplorasi kita hari ini, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah tugas mandiri yang cukup provokatif. Coba deh kalian cari berita kasus nyata di media tentang penyelesaian sengketa lewat jalur restoratif justice di Kepulauan Riau. Terus, lakuin analisis mendalam pakai teori yang baru aja kita bahas. Kenapa sih masyarakat di kasus itu justru milih potong kompas dan menghindarin ruang-ruang pengadilan yang padahal saat ini lagi kalian pelajarin susah payah? Temukan jawabannya langsung dari realitas masyarakat dan sampai jumpa di sesi eksplorasi berikutnya.